bukan yang KRL baru. Oke, sepakat. Dimana hari ini kami seperti sebelumnya kami sudah menyampaikan 2 rilis terkait kegiatan terkait update dari pengadaan sudah lalui yang memang panjang ya Bu ya, dari PNM sampai akhirnya benar-benar kami sign dengan CRRC. Terus kenapa juga CRRC ya Bu ya, nanti Bu Ana tidak akan panjang lebar lagi. Bu Ana kami persilakan. Cek, oke. Maaf ya teman-teman, suara saya mungkin sedikit batuk-batuk. Pulang dari itu sudah rilis dan teman-teman sudah banyak juga bikin berita. Terima kasih. Jadi saya balik nih Mas Reza. Apa yang mau ditanya? Iya, langsung nih. Langsung pertanyaan aja. Dari pertanyaan saya akan menjelaskan karena teman-teman pasti sudah tahu dan sudah menerima rilis kami karena begitu selesai tanda tangan MOU di Beijing, saya langsung mengirimkan rilis untuk disebarkan di Indonesia. So, apa yang mau teman-teman tanyakan? Ya, jadi kita langsung tanya jawab aja. Ya. Konsiderasinya selain karena banyak yang bilang kan harganya beda, ada selisih harga tapi kemudian cukup banyak consideration. Secara spesifiknya apa aja? Iya, kalau masalah harga namanya pengadaan apa yang setujui dengan berbagai Kamera aja Mbak. Di depan Mbak, di depan ya. apa yang kami sudah setujui dan sudah ada di rilis ya, itulah yang kami publish gitu. Jadi kalau kami misalkan memberitahu bahwa memang dari sisi harga juga cukup kompetitif, berarti manufaktur lain itu berarti lebih tinggi gitu ya. Jadi saya batasi sampai di situ gitu. Jadi saat ini kan kita itu sedang mengadakan yang teman-teman tahu ya, mau saya jelaskan ulang supaya tidak terpotong-potong lagi. KAI Komuter mengadakan sarana KRL ini 2 tujuannya. 1 untuk menambah kapasitas, oke. 2 untuk replacement kereta-kereta yang memang sudah absolut untuk suku cadangnya, ya. 16 kereta yang sudah kita pesan ke Inka, nilai untuk investasinya juga lebih dari 3 triliun, ya. Itu adalah untuk peningkatan kapasitas yang kami prediksi nanti akan terjadi mulai dari 2025, 2026 dan seterusnya. Kemudian ketika berencana untuk mengadakan yang bukan baru pada saat itu adalah untuk replacement. Saat ini diganti ya dengan retrofit 19 trainset dengan Inka itu juga sekitar lebih dari 2 triliun gitu ya teman-teman. Kemudian kita dikasih untuk mengambil opsi percepatan menunggu retrofit, itu ada 3 KRL impor dan saat ini sudah tanda tangan. Semuanya yang ditugaskan itu baik ke Inka dengan KRL baru untuk penambahan kapasitas sebanyak 16 trainset sudah tanda tangan, retrofit 19 trainset sudah tanda tangan, dan yang impor ini 3 KRL impor sudah kami tanda tangan. Artinya untuk pengadaan dalam tahap ini sudah selesai kami lakukan. Nanti kami akan melakukan evaluasi lagi karena dari retrofit kemudian impor ini kami harus menyiapkan 8 yang baru lagi untuk mengantisipasi replacement dan juga kapasitas berikutnya, gitu ya. Jadi ini adalah proses yang menurut saya memang sangat luar biasa, dan kami juga bekerja sama dengan LKPP di sini, gitu ya, yang mengawasi kami juga untuk audit-audit dalam hal penyertaan modal baik dari PMN, kemudian ada shareholder loan juga dari KAI. Ini kami terus direview oleh BPKP juga, gitu. Jadi sampai saat ini yang dapat kami sampaikan bahwa 16 trainset baru itu sudah dengan Inka, 19 trainset untuk retrofit itu juga dengan Inka, dan 3 KRL impor itu berasal dari CRRC, Sifang China. Ya. Yang 3 dari Cina ini impor. Tunggu, dasarnya dari BPKP apa? Enggak, maksudnya kan kalau aku pas dari Jepang kan ada rekomendasi BPKP, kalau yang ini pakai rekomendasi BPKP
BPKP juga Pak? Gini teman-teman, ini yang harus diluruskan. Regulasinya seperti apa ya? BPKP itu kan waktu itu melakukan review, ya review. Kemudian saat ini reviewnya juga PMN. Kalau untuk kereta impor sebenarnya tidak menyebutkan negaranya, tapi pada saat itu dimulai untuk kereta baru itu kan Jepang. Sehingga ketika kita memproyeksikan biaya yang dibutuhkan, pasti menggunakan proposal yang sudah masuk dong. Gitu. Tetapi dalam proses pengadaannya, teman-teman juga harus tahu prosesnya. Karena kami juga melakukan adanya pengajuan spesifikasi teknis juga kami lakukan. Retrofit juga dilakukan. Yang impor ini semua proposal baik dari Jepang, Korea, kemudian juga China itu memang harus memenuhi syarat-syarat yang memang sudah ditentukan karena kita memiliki prasarana yang dibangun oleh pemerintah dari semua manufaktur ini. Awalnya memang yang masukin pertama kali Jepang. Jadi bukan berarti dipaksakan harus Jepang. Tapi pada saat itu ketika kita melakukan review baik KAI Komuter untuk mengadakan KRL ini yang perlu kami luruskan. Bu, Ya, kan di LJP September terima dari Jepang itu memang ada mengalami kenaikan, ya sehingga perlu ada membandingkan dengan yang lain. Ya ada Korea 2, Ujin sama Daunsis, ya. Kemudian ada CRRC. Kan kalau pengadaan di perusahaan kita juga bisa merekomendasi beberapa ya untuk kita bisa melihat perbandingannya gitu ya. Karena ini bagian dari governance juga. berarti dibandingkan kedua negara itu bisa dipastikan bahwa Cina itu lebih murah. Yes. Tapi pasti tidak sekedar murah kan pertimbangannya untuk impor. Ada Spesifikasi apa? teknis. Spesifikasi teknis. Dari seluruh yang ajuin proposal yang masuk hanya dari China atau yang lain juga sebenarnya masuk tapi harganya masih sesuai. Ada spesifikasi teknis yang memang yang sangat mendekati ya dari CRRC. Karena dia memang produksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Kalau yang dari Korea memang mayoritas mereka masih menggunakan aluminium ya. Kalau kita kan sudah stainless steel. Gitu. Dan dari harga juga sangat kompetitif ya antara tiga negara ini. Tapi kalau saya bilang sih range-nya itu memang seperti itu biayanya. Tapi kan ada pengiriman, ada regulasi dalam negeri dan yang lain gitu ya. Sehingga memang pada saat kami menerima semua proposal itu memang CRRC yang lebih kompetitif. Ditambah mereka juga saat ini sedang bekerja sama dengan 26 ya, atau 28 negara di dalam pengadaan sarana kereta baik itu komuter ataupun high speed train di beberapa negara termasuk Eropa, Asia gitu. Jadi contohnya ya teman-teman, AC itu untuk kapasitas secara teknis di Indonesia, Singapura, Malaysia, Cina, Jepang itu berbeda-beda dan ini yang mereka sesuaikan kondisinya dengan Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa hal termasuk luasan ruang bebas, kemudian penggunaan prasarana dan yang lain itu mereka assessment semuanya. Bu, soal ya. Retrofit sama pengadaan rel baru ya? Lebar dari relnya itu sudah beda gitu. Jadi hal-hal seperti itu